Subhanahu wa taala. Generasi terdahulu yang telah mendapatkan ridho Allah, santrinya baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Kemudian setelah sahabat para tabi'in, kemudian orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengembangkan, menghidupkan, kemudian menyampaikan daripada sunnah-sunnahnya, maka dia nanti akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala ridho kepada para sahabat, sehingga dinas dalam Al-Quran, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Generasi terdahulu yang telah sukses yaitu generasinya para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan barang siapa mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah akan ridho kepada kita sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat. Sehingga apa jaminan dari Allah? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'azim. Akan diberikan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa sifat ta'dil wal ihtiram, tasdiq wal yakin. Kemudian yang terakhir niatul amal wa tabiq, niat amal dan menyampaikan. Insyaallah sudah bisa, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqad taqaddama fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Husain ibn al-Wahb wa an Talhah ibn al-Barra radhiyallahu ta'ala anhum ala Rasulullah sallallahu faja'ala yalsamu bi Rasulillah wa yuqabbilu qadamayhi wa sayyidu Abdul Rahman hadza Rasulullah ba'da wafatihi. Wa akhraja Ibnu Ishaq an Habban ibn Wasir an Asyam min qaumihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adda sufufa ashabi yaum badr wa fi yadihi kitabun yu'addilu bihi al-qaum fa marra bi sawadi ibn Muzayyada halifi bani Adi ibn Najjar wa huwa mustamtilun min saf qata'ana fi batnihi bil qidhi wa qala istawi ya sawad. فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأطعني. فكشف رسول الله عن بطنه فقال استغفر. قال فاعتنقه فقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله أدرى ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله بخير وقاله له pada fil hidayah. Masih bercerita tentang cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini di bab kedua ini Syekh Yusuf radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana sahabat-sahabat ini begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan dari Sayyidina Ibnu Ishaq, dari Sayyidina Habban Ibnu Wasir, dari syekh-syekh dari kaumnya, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika perang Badar beliau meluruskan saf-safnya para sahabat di perang Badar. Wa fi yadihi qidahun yu'addilu bihi al-qaum, Nabi membawa tongkat untuk meluruskan saf-safnya para sahabat. Famar bisawad ibnu Buzayyah Halif ibni Najjar wa huwa mustanqilun min as-saf. Sedangkan Sawad ini tidak lurus safnya, maka Rasulullah memukul perutnya Sawad dengan tongkat dan berkata, wahai Sawad, luruskan safnya. Maka saya dirasa berkata, ya Rasulullah, engkau telah menyakiti aku, sedangkan engkau diutus bukan untuk menyakiti, akan tetapi diutus
membalas perbuatannya untuk dipukul perutnya Rasulullah. Faqala dan bersabda Rasulullah, "Istaqim wahai sawat, lakukanlah apa yang kau mau untuk membalas perbuatanku." Faqala fa'tanahu faqala batnahu faqala mahalaka ya sawat. Lalu Sayyidina Sawat memeluk Rasulullah SAW dan mencium perutnya Rasulullah SAW. Faqala mahalaka ya sawat. Nah, dan Sayyidina Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa engkau berbuat seperti ini wahai Sawat?" Qala ya Rasulullah, hadra ma tara fa'aratu ayyakuna fil ahdi bika ayyamas sajil jildaka. Wahai Rasulullah, saya menginginkan untuk kulitku menyentuh dengan kulitmu. Maka Rasulullah mendoakan untuk Sawat ini dengan kebaikan-kebaikan. Ini bagaimana kecintaan Sayyidina Sawat ini kepada Rasulullah SAW. Karena dijelaskan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi dalam ayat disebutkan, kita ini diperintahkan agar bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bi fadlillahi. Kenapa kita bersyukur? Sebabnya apa? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Sebab anugerah rahmat Allah taala, di antaranya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini diperintahkan bersyukur karena datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diperintahkan untuk bersyukur, falyafrahu, bergembira, bersyukur karena Allah taala telah mendatangkan, menghadirkan Rasulullah SAW untuk kita. Ini berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah untuk umat ini dengan didatangkannya Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Zainal itu pernah berkata, walau aminna fi kulli yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Nah, di dalam Burda disebutkan, walau aminna fi kulli yaumin, seandainya kita ini bersyukur merayakan datangnya Rasulullah SAW fi kulli yaumin, setiap hari. Nah, ini maka li Ahmad laqad kana wajib. Ini sudah selayaknya kita ini merayakan dengan setiap hari, walaupun bukan bulan Rabiul Awal, ini sudah selayaknya kita merayakan datangnya Rasulullah SAW dengan cara apa? Ya, menghidupkan sunnahnya Nabi, dakwah, ngaji, hikmat, doa, ibadah. Ini adalah bentuk merayakan syukur atas datangnya kelahirannya Rasulullah SAW. Maka dalam syair yang lain, yukhafifu an-narin li Ahmad maulidan wa tanawati. Jadi Abu Lahab ini diringankan di neraka karena yukhafifu an-narin li maulidan Muhammad, karena hadirnya Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab sudah mentoknya kekafiran ini, tapi karena cinta kepada Nabi, setiap kelahiran Nabi gembira, maka Abu Lahab ini diringankan sampai di neraka itu pun ada liburnya karena rasa suka kepada lahirnya Nabi Muhammad. Apalagi umatnya ini yang sudah sayang, cinta, iman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini selayaknya jangan kalah dengan Abu Lahab ini. Abu Lahab aja kafir aja senang dengan kelahiran Nabi. Nah, apalagi yang sudah iman ini, nah, harusnya tambah lebih senang lagi. Tapi kok kita ini kok biasa-biasa saja dengan adanya Rasulullah, dengan dakwahnya Nabi, dengan ilmunya Nabi, kok biasa-biasa saja. Nah, ini ada yang salah. Seperti kita itu minum kopi, kok rasanya pahit. Nah, kok tambah malah ngantuk. Ngopi kopi kok malah ngantuk. Biasanya ngopi kopi melek, tapi ngopi kopi malah ngantuk. Ini ada masalah. Nah, mungkin kopi ini kurang kental, ataupun tidak ditambah gulanya kurang tepat. Ini ada masalah. Makanya lek awak dewe ini, amal agama, ngaji, dakwah kok biasa saja, hambar, cempek, hampa, berarti ada yang salah. Kopi ini kurang kental. Makanya butuh minta lagi, seperti sawah ini, cari akal bagaimana dia ini tambah dekat dengan Nabi. Tidak diam saja, mikir ini amrit tambah cedek marah Nabi ini apa? Padahal sahabat sampai tidak nutup sahabat. Lihat
Sayyidina Sawah ini melakukan perbuatannya, yang lain nggak mau, ternyata mau dekat kepada Nabi. Nah, kita ini mikir ya, sambil ngopi, sambil gorengan, ini mikir apa yang harus kita buat untuk mengembirakan Nabi. Ini kita setiap hari ini mikir seperti itu, untuk agama ini tambah meningkat, tambah hidup. Nah, itu maka kita ini setiap hari usaha sehingga tambah hari tambah dekat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari cerita Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqad wa tanfadu bil qurab wa tadhu bil hawaid wa tadalu bil rawa'i wa salawati wa tasbihu wa bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin ta'ala kulli ma'lumin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah full berhalaqah, kemudian kita nyadikan kita kepada Allah, sholat yaitu panjang-panjang, kemudian doa juga panjang-panjang, membaca Al-Quran, berzikir, dan bagaimana ada zikir nanti semua orang terbentuk seluruhnya, insyaallah semuanya insyaallah.